إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الهدى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم لنا بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على نفسي ومالي وديني وأهلي اللهم ردني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga malam ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang membalas segala kebaikan-kebaikan kita dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan. Wabil khusus pada hari yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih orang tua kita yang hadir malam ini, wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang dikenal dengan sebutan Abu Umamah. Abu Umamah ini adalah salah satu sahabat yang tidak kalah dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau senantiasa mengikuti dan meneladani jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak-akhlak beliau pun dicontoh oleh sahabat yang bernama Abu Umamah. Pada suatu ketika Abu Umamah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'u?" Wahai Rasulullah, doa apakah yang paling cepat didengar oleh Allah? Doa apakah yang paling cepat sampai didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam pertanyaan ini bukan berarti Abu Umamah mengiktikadkan dalam hatinya bahwa Allah tidak mendengar doa hamba-hambanya. Sebab dalam Asmaul Husna ada satu nama Allah yang disebut dengan As-Sami', yang maha mendengar. Allah mendengar segala rintihan hamba-hambanya.
Allah mendengar doa-doa hambanya. Meskipun hambanya tidak bisa berbicara, Allah mendengar bahasa hatinya. Allah mendengar ucapan makhluk-makhluknya. Allah mendengar ucapan seekor semut. Allah mendengar ucapan pepohonan dan dedaunan. Allah itu disebut dengan As-Sami', maha luas pendengarannya. Sangat-sangat mendengar apapun yang disebut dan diucapkan oleh seluruh alam. Maka mana mungkin Allah tidak mendengar doa hamba-hambanya. Tetapi Abu Umamah bertanya, apa doa yang paling cepat didengar oleh Allah, wahai Rasulullah? Karena doa itu banyak. Doa seperti ini, doa seperti itu, doa di pagi hari, doa di siang hari, doa sebelum sholat, doa di waktu berpuasa, doa di bulan Rajab, doa di bulan-bulan yang mulia. Mana ya Rasulullah doa yang paling cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Karena sifat Nabi apabila ditanya beliau akan menjawab, itu pun sesuai dengan perintah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berucap bertutur, melainkan ucapannya itu adalah firman wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aha-aha ni ucapkan ni Nabi benandung idin din na marapuasoy. Anggoy na dong idin na marapuasoy, indara Nabi mengucap. Bahkan kadang-kadang ada beberapa pertanyaan Nabi diam seketika, tidak menjawab. Bahkan menunggu datangnya ayat. Sampai beberapa hari, 3 hari, 7 hari, ayat belum turun, Nabi tidak menjawab. Bahkan lisan Nabi berbeda dengan lisan kita. Kadang-kadang kita masih berlisan dengan hawa nafsu, ittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang salah kadang-kadang kita benarkan, yang benar kadang-kadang kita salahkan. Itulah lisan-lisan yang mengikuti hawa nafsu. Nabi adalah lisan yang senantiasa lisan perwakilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab, wahai Abu Umamah, doa yang paling cepat didengar oleh Allah ada 2 perkara. Pertama, jaufal lailil akhir, doa yang dipanjatkan di tengah malam yang terakhir. Berarti waktu-waktu sahur, madawit. Di terakhir malam doa yang dipanjatkan kepada Allah, itu doa yang paling cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangunlah di malam hari, ibadahlah kepada Allah di malam hari, sebutlah nama Allah. Karena keimanan seseorang tergantung dengan sebutannya kepada Allah. Ada yang menyebut Ya Rahman, berarti kedekatannya dengan Allah sesuai dengan apa yang disebutnya. Ya Allah. Ada yang menyebut Ya Rabbi, ada yang menyebut Ya Rabbana, ada yang menyebut Ya Jalla wa'ala, ada yang menyebut Ya Dzal Jalali wal Ikram, ada yang menyebut Ya Rahman Ya Rahim. Berarti sesuai dengan kedekatan kita kepada Allah. Semakin sayang kita kepada seseorang, semakin indah kita memanggilnya. Semakin jobro molak bagasmu, kan semakin deges di ibyo. Semakin dekat dengan Allah, semakin baik ucapan kita kepada Allah. Dalilnya dalam Al-Quran, Qumil laila illa qalila, bangunlah di tengah malam walaupun sedikit daripada malam. Nganai suruh Tuhan dah kita ngot untuk sholat tahajud, indah. Ini suruh Allah kita ngot di malam hari untuk senantiasa harus qiyamul lail, indah. Bangun, setelah bangun sadarkan diri, lalu kemudian tidur kembali, nggak masalah. Nggak masalah nih. Nah penting bangun. Qumil laila illa qalila. Qalilan isim nakirah, maknanya sangat sedikit di waktu malam. Bangun. Anggo bisa di akhir malam, bangunlah, doa kepada Allah. Tarsambut kosongan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Papodong bulakan ngamoy. Oh no. Tuna losok-losok mayo lah.
na susah beribadah di tengah malam, ndang kon na sumbayang, ndang kon na marudu. Kadang-kadang Nabi juga mengatakan, man ta'arra minal lail, siapa yang terbangun di tengah malam tersonggot, entah gara-gara mimpi tersonggot, entah gara-gara haus kepengen minum, rain dong tersonggot tonga berengin, silahkan minum. Entah gara-gara misalkan ndak tagilale na modomi, adong sayo na mengganggu, terbangun. Entah gara-gara kedinginan, terbangun. Pada saat Nabi mengajarkan, bangunlah, sadarkan diri, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma gfirli. Baru papodong mulakan ning Nabi. Nabi suk ngada Nabi na tersonggot doho manguas, ialap ko aik tu dapur minum ko atau git buang air kecil. Selalu si buang air kecil modom museho. Sebelum modom ning Nabi ucapkan jolo kalimat nangkingan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma gfirli. Papodong mak ahamaning Nabi, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu lalu kemudian ia tidur kembali, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Masya Allah. Namo mumada menjalaki rahmat ni Allah. Bangun, makana bangun dosa na ngot. Indang kon na beribadah, indang kon na berzikir, indang kon na i'tikaf tum sujud, anggo bisa hontong songoni, alangkah lebih baik dan lebih sempurna. Ketika sudah bangun berwudu lalu kemudian salat qiyamul lail atau salat tahajud, alangkah sempurna dan alangkah baiknya. Tetapi andai kata memang malas, neperaro hidayahi untuk beribadah, naonan masuk dibaca doa na baru papodom mamulakan mengampuni dosamu seluruhna. Aso jaufal lailil akhir, karena ucapan itu terucap di tengah malam yang terakhir, doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulang pasinok modom mo be onna sunjiro be magit modom ngapi na tujian na unnaro be mangaji magit modom na sunjiro be tenagit manjalaki rahmat ni Allah hadir tolab mamodom martahlil benakin mamodom. Untung benar terlambat, ulang salam kamu. Oh loh, martahlil modom, mandoah modom, ulang pabahat modom. Bangunlah walaupun sebentar di waktu malam. Saparobat jom, 10 menit, 5 menit ngot. Sadarkan diri, baca doa nangkina. Insya Allah Rasulullah yang mengatakan ampun seluruh dosa-dosanya. Lalu Nabi menjelaskan adapun yang kedua, doa yang paling cepat didengar oleh Allah, wa duburo sholawatil maktubah, dan doa yang dipanjatkan setelah solat-solat yang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dua ulama berbeda pendapat. Sebahagian menyebutkan maksud setelah solat fardu sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Makanya banyak doa aja. Adong meneman doa, ya Allah jauhkan kau daripada azab dajjal, fitnah dajjal. Kan adong mesti meneman doa, ya Allah bukakan pintu surga, tutup pintu neraka. Karena sebahagian ulama berpendapat akhir daripada solat fardu itu sebelum salam. Dan sebahagian lagi menyebutkan setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdoa kembali, tolak. Berarti adong do dalil nape tola do naman doa setelah habis sumbayang. Bagi na sumandoa hibentong nga masalah, bagi naman doa hibe deges. Aso wa duburo sholawatil maktubah, di belakang solat-solat yang dipardukan sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pabahat doa habis sumbayang zuhur, pabahat doa habis sumbayang asar, pabahat doa habis sumbayang maghrib, isya, subuh. Karena isumbayang na difardukan. Nda mampu ita solat qobaliyah ba'diyah, setidaknya lah solat na 5 waktu. Pabahat mesi mandoa toleh deh. Jadi ulang jalak-jalaki bidalilna, ahlin tong dalilna doa habis sumbayang. Nah ini guys, dekaredoy mandoa mo kosong ni. Nah,
Yakin kon masungoni diterima Allah, harana Nabi pemandokon wa dubura salawatil maktubah. Sebelum salam pemandoah ko, sesudah salam pemandoah kita dapat dua-dua pendapat ni para ulama. Maka para ulama mengajarkan kita janganlah tinggalkan 7 macam kalimat doa setelah sholat fardu. Apabila yang 7 macam ini kita doakan, maka sempurnalah doa-doa yang lain. Tetapi apabila bahat doamu namun ngadong na pituon di antara doa na bahat mi, maka sungguh disayangkan doamu kepada Allah. Yang pertama, mintalah ampunan bagi diri dan kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Engkondong i abis sumpah belum tinggal kau ni. Saja bahat pe perluli hajatmu, saja bahat pe mintamu kepada Allah, masukkanlah ampunan untuk diri dan kedua orang tua. Ulang tinggal kau. Yang kedua, mintalah ampunan bagi kaum muslim muslimat, mukmin mukminat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ulang tinggal kau ni. Sesiapa yang berdoa sekali untuk mukmin mukminat, maka pahalanya Allah berikan sebanyak jumlah orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Saja bahas tidak dapat kita. Ima hasyatna naman doakon alak nala ini. So ni dan baru sahoy pemonjong minta kaji di bab tentang membersihkan hati batin. Angkon nay doakon doalak ulang iba sujud doakon. Ya Allah ya Tuhanku, palaku majangal ni bayo ni samping kon nimu. Ulang jakalmu saja doakon. Detolai alak na pelit mandoakon jakal niya saja. Sapar jakalan kamu ontong jakalmu misalkan oblong do anggo ya misalkan di sipangan non palaku jakal niya Tuhan. Ulang jakalmu dokon lebih cepat didengar Allah nasongonian. Aso hajat mengutamakan hajat orang lain daripada hajat kita, maka Allah akan utamakan hajat kita. So ni tentu. Napatuluna, mintalah kepada Allah ampunan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila doa ini tidak ada dimasukkan setelah sholat fardu, sungguh disayangkan doa-doa kita yang banyak kepada Allah. Kadang-kadang kita sibuk meminta hajat kita, meminta keinginan hawa nafsu kita, tetapi lupa mendoakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat Nabi Muhammad, kebagian orang tua kita, kebagian saudara kita, kebagian anak istri kita, kebagian tetangga-tetangga kita, maisi sude. Masya Allah, doakanlah umat Muhammad. Napa obatna, mintalah keselamatan kepada Allah. Allahumma salimna wa salim ahlana. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami. Atau Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ipe keselamatan, minta keselamatan kepada Allah. Yang kelima, minta keberkahan kepada Allah. Allahumma barik lana fi kulli hal. Ya Allah, berikan keberkahan di setiap keadaan-keadaan yang aku perlu. Jonjong berkah, juguk berkah, mangan berkah, modom berkah, fi kulli hal, di seluruh hal keadaan, lehen keberkahan ya Allah. Kan deh guys doai. Pala nasulong dobe pa masuk ma, ruwa-ruway ma. Napaunom na minta ilmu kepada Allah. Karena Allah lah yang maha berilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi Allah berfirman, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Kami ajarkan kepada laki-laki yang soleh yang bernama Khidir ilmu dari sisi kami. Berarti ilmu itu memang Allah lah yang mengajarkannya. Maka minta ilmu kepada Allah. Jangan minta ilmu kepada guru, jangan minta ilmu kepada kiai, jangan minta ilmu kepada kitab, tapi minta ilmu kepada Allah. Biarlah Allah yang memberi jalan dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang di bawah pohon do dapat ko ilmu, aso dengan cara Allah. Kadang-kadang di waktu mengecek di lobok kopi dapat ko ilmu, aso dengan cara Allah. Kenapa? Di awal kita sudah meminta, ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a. Kami meminta kepadamu ilmu yang manfaat, yang mendekatkan diri kepadamu. Dapat mai. Ndang kon ne bangku sikola ilmu ituru-turu pe dapat. Aso maloya namang ido ilmu itu Allah.
Anggo berpatokan kitab, berpatokan guru, berpatokan syekh, berpatokan ulama. Oleh ni'ima ya ilmu. Sehingga kadang-kadang kita menyalahkan si fulan. Maka Sayyidina Ali mengatakan man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Siapa yang sedikit ilmunya maka banyak menyalahkan orang lain. Salah kunia si anu, ben otiknya di ilmu dia. Tay angguin darabi menyalahkan ben nandung pohong medebui. Ibarat padi mamarisi. Semakin berisi semakin menunduk. Aso mapahamiya ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul lina adongi ilmu Tuhan. Ulang ko salah di si yakini adong ilmu ladunni golarna daripada Allah, tetapi syarat ketentuan untuk mencapai ibentong adong. Insyaallah kita kali di lain waktu. Lalu kemudian napapituna na terakhir, mintalah kepada Allah setelah sholat fardu masuk surga tanpa hisab. Wa adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab. Aso anggo mandung tanpa hisab mulai sian sakratul maut sampai terus di ujung selamat. Anggo hanya minta husnul khatimah hanya cukup pada saat sakratul maut. Bangkit dari kubur masih banyak persoalan, dihisab masih banyak persoalan, di mizan, di sirat masih banyak persoalan. Tapi kalau minta ya Allah masukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Kol-kolah bain banai so guys. Mantap duma binai kan bighairi hisab. Dapat memanfaat nai Allah masukkan ke surga tanpa hisab. Nabi tui ulang tinggal kon habis salat fardu aso di saati Allah sangat mendengar doa hamba-hambanya. Mungkin on makaji dapat disampaikan di kita malam harion. Mudah-mudahan menambah ilmu amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.